Oke, bersama Mas Fajar Mukti. Halo Mas Banon. Halo, di Malang, Malang. Jawa Timur. Waduh, anginnya kencang Mas. Iya, Jadi, lumayan. iya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Shaking. Emang Malang rawan gempa. Mas Fajar Mukti ini stand up komedian senior di Malang juga, Di Malang. Jakarta Barat dan juga di Bojonegoro. Di Bojonegoro. Luar biasa. Ya, kebetulan saya ini Mas, pendiri Mas. Di Bojonegoro, oh iya, Ya, luar biasa. pendiri. Terus di Malang sekarang lumayan jadi senior. Kalau di Jakarta saya kecil lagi Mas. Karena di mata saya semua warga Jakarta tuh komik. Enggak lah, enggak semua komik kan. Lucu-lucu tapi Mas. Kalau teman-teman di Jakarta dan di pusat sana. Enggak semua juga Enggak semua sebenarnya, juga, ya kan? Ada sih. Enggak semua, Iya. aku ngerti juga lah. Iya. Karena ya aku ya pernah di stand up comedy gitu ya, dan itu tidak mudah. Dan betapa Iya. kerennya Anda bisa bertahan selama ini gitu ya, Amin. dan kualitasnya terus berkembang gitu. Mas Fajar Mukti ada di beberapa TV gitu ya, di Metro TV ya, Di Kompas Suci sempat, Mas. juga, Di Liga Komunitas Liga Komunitas, ya. Liga Komunitas Kompas, Ya, di lokal JTV sempat. JTV ya, Iya, JTV. sempat. Pokoknya lihat di YouTube-nya Mas Fajar Mukti, luar biasa ya Mas Fajar. Ikutan bangga karena kita dari anak daerah sama-sama Bojonegoro. Sama-sama Bojonegoro. Dan Mas Banon dulu itu ini Mas, di kehidupan saya itu mitos. Karena Mas Banon kan ini, aku waktu SMK Mas Banon tuh udah di ini, udah di IKJ. di IKJ, terus udah di iklan. Oh, ya. Udah di iklan, terus aku waktu sama guruku dibilang, "Cita-citamu apa sih, Jar?" katanya. Wah, aku artis, aku bilang gitu kan. Asal ngetok aja kan, nggak tahu jalannya gimana dan belum stand up. Iya, iya. Terus diceritain sama guruku, guru BK, ada tuh Mas Banon Gautama gitu-gitu. Kalau ke situ ya kamu harus kuliah bla 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 gitu. Nempel di kepala aku Mas, Wih. Banon Gautama. Akhirnya ketemu mitos ini masih merinding saya sampai sekarang. Akhirnya ketemu, ternyata jadi konco loh. Iya, Mas, ini ya itu sama aja ternyata Iya, ya. iya. SMA berapa dulu? SMK 2 aku. Oh, Mas. SMK 2. SMK 2, sama SMA 1 ya. Iya, SMA 1. SMA 1. Iya, luar biasa tapi Mas Fajar ini karena tekun juga di dunia teater gitu ya, di sastra, bacaan-bacaan bukunya juga ngeri gitu ya. Karena memang kalau saya lihat yang saya gabung di komunitas atau terlibat di beberapa komunitas teater, misalnya di Gresik, ya Yogyo juga ya, Jogja, itu pemikiran-pemikiran mereka tuh kritis gitu ya, komunitas Iya. ketimbang di Jakarta. Kalau saya nggak semua sih, Nggak tapi- semua. nggak semua, tapi yang saya bergaul di Jakarta kok cara berpikirnya gitu itu lebih dalam di daerah gitu, di Malang lah, di Gresik lah, Surabaya, yang mungkin memang godaannya nggak setebal di Jakarta, industri film, sinetron, FTV atau ya gitu-gitu kan. Atau mungkin juga karena fasilitas gitu Mas. Kalau Iya, di daerah mungkin ada keterbatasan sehingga memaksa kita untuk berpikir ini ada apa, triplek di apa ini, oh bisa jadi tembok. Kalau mungkin teman-teman Jakarta tembok ya tembok gitu. Ya udah tembok aja. Kalau kita kan banyak keterbatasan itu, mungkin ya, Iya, betul. mungkin koyo elok. Iya, akhirnya kan berjuang kan. Sing atau yang di atas tuh wes malas berjuang karena selalu punya fasilitas. Jadi dia turun, yang di bawah karena nggak pernah dapat fasilitas, berjuang akhirnya dia naik. Nah, Naik, itu, ya. itu wajar sih ya. Iya. Itu wajar. Dan kalau udah naik lupa. Kalau dibilang lupa memang nggak semua Nggak ya, semua. tapi itu godaan juga ya untuk kita nggak sombong gitu ya, nggak Iya. ya kayak hierarki di kepolisian atau di militer sih. Hmm. Mau nggak mau ketika kita menjadi senior gitu cukup Cukup banyak Iya. godaannya. cukup ini karena jabatan ya, nggak Iya. ketok sih kan jabatanmu di stand up comedy. Kalau saya lihat gitu nggak ada pangkat gitu, tapi kalau Nggak ada kita pangkat, lihat di komunitas Mas Fajar ini cukup dihormati gitu ya, kayak Sukron lah kan tokoh stand up comedy yang senior juga, meskipun dia nggak berprestasi di kompetisi gitu tapi dia senior Tapi di gitu. komunitas Di komunitas dia cukup berpengaruh, Mas. cukup berpengaruh, Cukup sangat dihormati. Itu luar Ah. biasanya komunitas. Bentar lagi ikut suci Anda ya, Amin. luar Mau biasa. ini mendorong keberuntungan sampai mana komedi membawa saya ini Mas. Iya. Di November ini ya, buat yang nonton mohon doanya ya supaya, Amin amin. supaya juga pengingat saya untuk terus nulis loh Mas, Oh iya. terus nulis. Karena nggak tahu juga Mas, tapi senior itu selain godaannya di komunitas kita punya power ya, akhirnya kadang tuh teman-teman senior malas nulis tuh loh Mas, karena Oh, iya.
karena udah ngerasa didengar sama adik-adiknya, udah ngerasaan akhirnya kayak terjebak di gelembung komunitas itu sendiri gitu Mas. Karena karyanya nggak ada ya banyak sih, bahkan saya belum special show juga kayak gitu-gitu, yang mana itu mungkin akan terus di angan-angan gitu untuk ayo spesial, ayo berkarya gitu-gitu sih. Karena banyak juga senior-senior yang lupa diri gitu-gitu. Tapi sebetulnya kan Anda udah cukup materi 1 jam untuk bikin spesial kan? Insya Allah ada sih. Iya. Iya. Ya, Tapi keberaniannya itu paling ya. iya, keberanian atau butuh teman-teman komunitas untuk ngebantu jadi tim juga sih. Iya. Gitu. Di Jakarta kita bikin lah. Iya, setelah ini saya ke Jakarta. Iya, setelah ini Mas Fajar akan ke Jakarta bersama teman-teman komunitas di Jakarta mengarungi samudra stand up comedy. Luar biasa. Amin. Tapi saya juga pengen mendalami ini Mas, ke acting gitu. Oh ya, kan kantoran. Anda kan nanti kan ke Jakarta, saya harap mampir di Kemang di PH Production, tak iklankan terus ya. Tapi ya, meskipun jarang penonton juga sih, nggak apa-apa ya, sebenarnya ada dokumentasinya toh. Ntar saya promoin ke ini, ke Instagram saya, ke WA saya, insya Allah lah penonton nambah 5. Iya betul. Aku seneng juga stand up comedy sebetulnya, cuman itu tidak mudah. Sempat open mic juga kan? Oh, iya, dulu tahun 2011, 2000 nangis saya, nangis beneran saya, nggak lucu karena Anda pernah nangis juga kan? Nggak lucu? Pernah nggak? Pernah linglung Mas saya. Linglung kayak di awal-awal. Di awal-awal linglung. Pas nggak lucu. Iya. Kan rumah saya ngerau, kalau teman-teman tahu Bojonegoro tuh perbatasan antara Blora sama Ngawi, rumah saya tuh malah perbatasan yang Jawa Tengah. Kalau Bojonegoro perbatasannya Lamongan sama Tuban, yang Bojonegoro pusatnya. Jawa Timur. Open mic pusat. Kalau habis open mic harus pulang lagi ke Ngerau. Itu berapa jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Ya. Nah, sepanjang perjalanan tuh linglung saya. Untungnya nggak kecelakaan ya, karena ada teman saya nggak lucu kecelakaan Mas. Linglung, hujan deras gitu-gitu, sampai rumah paling jam dini hari itu dalam keadaan linglung. Nah, mungkin sekarang sudah banyak panggung mungkin ya, kuat. Iya, karena abang-abangan juga bilang kan jam 10 pagi harus ngerestart itu Mas. Harus, kalau lucu dilupain euforianya, kalau nggak lucu kesedihannya udah harus habis jam 10 pagi kayak gitu. Karena jam 10 pagi ngapain? 10 pagi tidur. Gak tahu ya kenapa ada jam 10 ya. Kenapa jam 10? Kan boleh jam 12. Iya. Jam 10 pagi. Itu awal kamu ini tahun berapa? Saya malah 2014 Mas, 2014, di Bojonegoro. Ya. Kalau secara tahun kan Mas Bana lebih senior di stand up, tapi saya nggak meneruskan, lebih memilih olah gerak. Iya, saya dan olah rasa ya. dan teater. Malah ngeband aku ya, 9 tahun ngeband. Di ngeband gitu-gitu. Sekarang masih ngeband Mas? Menghela nafas. Iya. Ada jawabannya berarti. Ya ngeband paling bersama diri sendiri gitu ya. Sekaligus tidak menutup kemungkinan masih ada asosiasi sama teman-teman yang mengajak kan. Atau bahkan kebalikannya, saya ngajak mereka gitu-gitu. Butuh ini soalnya ngeband kan kayak orkestra gitu ya. Iya. Jadi butuh orang lain. Kalau stand up comedy kan kayaknya nggak butuh orang lain, dia individual gitu. Individual. Iya. Tapi menurut pandangan Mas Bana ini, saya tanya balik gak apa Mas? Kita ngobrol kan. Kita ngobrol. Kalau menurut pandangan Mas Bana kan di stand up tuh outputnya nggak cuma stand up comedy tuh ternyata. Nggak cuma komika, ada teman-teman yang menjadi aktor, ada teman-teman yang bahkan garap lagu, ada yang jadi musisi. Nah, saya ini mungkin pelawak tunggal, di datanya pelawak tunggal stand up comedian, tapi sekarang lebih aktif di penulisan kreatif, rapper juga kamu. Rapper kalau hobi nge-rap. Saya aktifnya sekarang malah ini Mas, jadi orang di balik layar, kayak teman-teman content creator yang mungkin teman-teman nonton itu ada orang di belakangnya tuh, mungkin ada saya di situ gitu-gitu. Konten ini gitu-gitu. Dan ke Jakarta pun dalam rangka menuliskan kreatif tapi masih dalam bentuk komedi gitu. Apakah saya harus atau jalan dua-duanya gitu? Nah, dan itu sah-sah aja ya, Bro. Sah-sah aja. Iya. Kita membantu orang lain kan dalam rangka membantu diri sendiri. Iya. Satu. Iya, nek wes orang nek sing diwangi, atau kalau nggak ada yang bisa kita bantu, akhirnya lowong kan kerjaan. Oke, kita bantu diri sendiri untuk kita mengolah latihan open mic atau stand up comedy gitu ya. Penting dua-duanya
berimbang sih menurutku gitu. Jadi pemain dan sutradara, penulis juga gitu ya. Kayak Chaplin lah gitu. Kalau aku selalu ke Charlie Chaplin ya, dia jadi pemain, penulis, bahkan pembuat musiknya, kamera yang nentuin dia, sutradaranya, musisi atau musiknya yang bikin dia itu. Ya, tapi kayaknya Mas Fajar nih keresahannya juga di situ kayak teman-teman yang lain. Dulu saya juga punya keresahan itu, Mas Fajar gitu ya, karena waktu kuliah saya malah ngeband gitu ya. Iya. Teman-teman. Bahkan Mas Banan dalam salah satu wawancara kan bilang salah jurusan. Iya betul, memang saya salah jurusan waktu itu. Iya. Yang awalnya sampai sekarang ada kritikan itu gitu. Kamu sebenarnya berpotensi non. Ini dalam kasus pantomim ya, dalam studi kasus pantomim. Tapi kamu terlalu banyak fokusnya gitu, bingung ya. Ya tapi tak terima aja. Iya. Bahwa itu menurut dia ya, menurut dia benar tapi hanya sebagian gitu. Iya. Sebagian yang lain kalau kita bisa connecting the dot gitu ya, kayak Leonardo da Vinci itu masak bisa, jadi chef bisa, lukis bisa, bikin helikopter bisa, matematika bisa, bikin lagu bisa, ngelukis segala macam, banyak kebisaannya gitu. Ternyata manusia tidak harus fokus sama satu bidang gitu. Ternyata sekarang kan generalisasi lebih diperlukan ketimbang spesialisasi gitu. Iya. Itu memperkuat diri kita sih menurut saya, Mas. Dan ketika saya sadar kelebihan saya di perkusi dan musik, sensitif saya di situ, ketika saya bikin atau membuat cerita-cerita pantomim yang kekuatannya di musik, teman-teman yang di pantomim yang nggak punya background kayak saya nggak bakal bisa punya keotentikan yang saya punya gitu. Sebaliknya saya nggak punya keotentikan yang mereka punya juga ya. Namun kekuatan saya atau kekuatan Anda itu dihasilkan dari sejarah yang pernah kita lakukan berulang-ulang kan, dan kita gabungkan tuh di satu kesenian gitu, satu bidang. Itu sih menurut saya, Mas. Jadi saya yang banyak ngobrol ya. Berarti aman. Berarti lakuin aja, Mas. Iya, lakuin aja. Ngalir, lakuin, nikmati. Oh iya, bahkan mungkin teman-teman Kompi nggak punya cerita kayak saya. Yang mana mungkin teman-teman Kompi nggak pernah di kepenulisan kreatif, nggak pernah di apa. Ya mereka punya otentikan mereka sendiri. Saya mungkin punya otentikan saya sendiri, keluhan terhadap bos kayak gitu bos saya yang sama-sama komik ini gitu, kontennya minta gini-gini mungkin ya. Kayak gitu-gitu sih. Iya kan? Iya. Tapi selama nggak harus satu bidang juga ya, Mas ya. Iya. Karena saya masih dalam satu bidang berkomedi ini. Kalau Leo tadi kan masak, ngelukis, yang mana itu sangat jauh gitu. Sangat jauh. Kelihatannya jauh. Kelihatannya jauh. Tapi coba kalau kita hubungkan antara masak dengan melukis, pasti ada hubungan dekatnya gitu. Entah itu komposisi atau komputerisasi, istilahnya apa ya? Apa dulu yang dimasukin, kalau dimasak kan bisa salah kan. Kalau yang dimasukin ke penggorengan atau panci itu nggak urut gitu ya. Iya. Tapi di lukis juga bisa seperti itu kayaknya sih. Gitu. Saling berhubungan kan gitu kira-kira. Banyak yang mentas, Mas. Sama salah satu kerasaan saya itu teman-teman komunitas tuh ya mentas dengan pilihan masing-masing ya. Kalau mentas tuh apa? Mentas itu. Abis ternak terus mentas dari sungai gitu. Ya, bahasa Indonesia apa ya mentas itu? Mencitat, masa mencitat. pergi. Iya, pergi. Pergi dari kesenian stand up. Oh, dia cabut lah ya. Cabut. Nyerah. Atau ada yang nyerah, ada yang karena kerjaan, ada yang sebenarnya aku mikirnya dia potensial terus akhirnya keluar karena nyerah gitu. Itu juga kadang yang membuat saya gamang, kayak teman seangkatan abis, nggak ada lagi yang bisa diajak sharing. Kamu jadi senior sendirian gitu. Ada senior lain yang menganggap saya sudah senior sehingga nggak usah dibilangin. Padahal kalau eval itu, Mas, kadang kalau evaluasi kan, alah Fajar udah tahu apa yang dilakuin kayak gitu. Padahal kan saya butuh pandangan teman-teman senior lain, kayak Jar tadi kurangnya di sini loh gitu. Akhirnya saya yang harus nyari teman-teman senior yang lain secara pribadi, cari guru. Nggak di forum itu. Kayak forum-forum kayak gini ketemu Mas Banan baru saya tanya kayak gitu. Iya. Mas Banan juga mengalami atau ya kata Jakarta banyak ya tapi ya. Iya sih, paling kalau pantomim nggak ada lagi guru saya selain Mas Septian Dwi-Cahyo gitu. Kalau stand up ya kayak Anda ini kan jadi guru saya juga di dunia stand up komedi atau syukuran popon teman-teman yang dekat lah. Kalau keaktoran
ya paling senior-seniorku yang bisa inilah. Tapi saya malah lebih condong ke guru spiritual. Bukan dukun ya, tapi tapi yang mengarahkan saya bagaimana menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini gitu. Itu kan salah satu bentuk keaktoran juga ya, pemeranan saat kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Itu nggak mudah, Dan saya banyak belajar dari Mas Wanon. Berpindah tempat ngefek Mas menurut saya. Saya kan dari daerah, Mas Wanon juga Bojonegoro. Mas Wanon pindah ke Jakarta, sekarang Yogyakarta. Aku kan dari Bojonegoro pindah ke Malang, akan ke Jakarta. Itu sangat membantu berkesenian atau ya ada plus minusnya, tapi kayak itu ngefek gak sih Mas? Oh iya. Iya nggak sih? Kalau di Bojonegoro tak, ciri wong Bojonegoro ditungguin gak disugih jadi. Bojonegoro kalau kita tungguin nggak bikin kaya katanya. Akhirnya banyak teman-teman yang dari Bojonegoro keluar nggak balik kayak gitu. Iya. Karena di luar banyak sekali peluang, banyak sekali. Kalau yang saya lihat Mas Fajar ini kan juga akhirnya ke Malang terus nggak balik lagi, ya balik tapi nggak yang teman-teman kan. Jadi ada potensi ketika di Jakarta gimana caranya bertahan di sana sampai sesuatu yang ada di sana tuh bergantung kepada Anda gitu. Itu Mas. Iya. Itu mungkin yang saya alami ya. Aku iso balik di Jogja ke Malang kan ada sesuatu yang mereka bergantung kepada saya, yang seolah-olah kalau nggak saya perankan itu nggak akan jalan, dan saya akan merasa bersalah kalau nggak melaksanakan tanggung jawab itu gitu. Sebetulnya itu bisa diperankan sama orang lain, cuman sekarang ini saya misalkan agak menjabat beberapa tanggung jawab gitu di sana gitu ya. Oh iya. Itu saya garis tebalin tuh, sampai sesuatu menggantung ke saya. Ketika kita hijrah. Itu buktinya kan sudah ada yang menggantung kepada Anda kan. Untuk Anda bertugas di balik layar, membantu tim kreatif. Iya. Untuk konten kreator. Dan emang harus saya atau Anda di situ. Betul. Iya. Yang kadang sedih tuh teman-teman Malang Mas, karena ya itu kehilangan saya gitu. Tapi kan mau nggak mau harus merelakan. Yang di Jakarta happy, yang di sini sedih. Iya. Mereka butuh sosok, mereka butuh guru kan, ada istilah. Ada istilah kalau murid siap, guru akan datang gitu ya. Tapi kalau murid benar-benar siap, guru menghilang. Ini kalau di Malang kayaknya itu yang benar kan? Kalau di Malang tuh apa? Murid siap, guru datang. Murid siapnya kapan? Guru pergi aja gitu. Kalau di Malang komiknya banyak, tapi kaderisasinya, influence gurunya kalau dulu masih banyak Mas. Kayak ada senior kayak Bang Ari, Bang Abdur 2014 kan masih di Malang. 2011-an udah hijrah, terus ada lagi Bobby Darwin dan sebagainya udah pindah, terus turun ke saya. Saya harus kader lagi ke bawah. Ada teman-teman kayak Dewangga, saya sebut namanya. Ketika saya pergi, teman-teman akhirnya bingung gitu. Belum ada kader lagi ini gitu. Makanya siapnya kapan gitu. Ya kayaknya sering berjalan waktu mereka juga lagi kompetisi internal gitu Mas. Pasti ada Mas. Pasti akan ada. Ya. Ketika apa ya? Aslinya bukan soal menyombongkan diri seolah-olah peran itu mesti kita yang jalanin, enggak juga. Misalkan kalau kita meninggal juga pasti enggak mungkin enggak peran kita diisi sama orang lain, pasti ada. Tapi ya karena kita masih hidup gitu ya, dan kita juga diperlukan sama junior atau teman-teman yang lain. Dan salah satu cara memang untuk mencambuk junior itu dengan meninggalkannya memang. Iya. Aku menelantarkannya. Iya. Akhirnya mereka juga sadar sampai kapan aku bergantung gitu. Aku harusnya, karena di stand komedi ada istilahnya sharing dan kombut, yang kadang junior yang baru bisa jalan kan banyak sekian persen didikte gitu Mas. Nah mereka akhirnya mungkin kebiasaan didikte, akhirnya mereka nggak ngerasa aku harus jalan sendiri karena harusnya udah bisa nih. Aku pun kadang metodenya pertama didikte udah bisa jalan sendiri, akhirnya ku turunin ininya pendikteannya. Tapi masih banyak juga yang masih didikte, ketika aku pergi baru sadar, oh iya ya aku nggak bisa nulis kayak gitu.
yang nggak bisa nulis tuh sih yang kamu dikte itu. Ya kayak gitu-gitu. Karena Akhirnya- dikasih tahu kunci jawabannya. Kunci jawabannya yo. Iya. Gitu-gitu. Akhirnya mereka ya itu bener harus ditinggal supaya oh ya aku harus nulis udah Supaya banyak. maju ya. Yo. Udah banyak dikasih gitu. Gitu-gitu. Senior-seniorku di Jakarta, cara mereka untuk membuat juniornya berkembang itu memang dijorokin, ditinggal gitu. Misalkan meskipun saya nggak siap waktu itu gitu, Iya. tapi malah mereka sengaja untuk meninggalkan saya. Itu tega memang. Iya. Ya, dan lama-lama saya berterima kasih sama Iya. senior-senior ini gitu. Iya. Ya awalnya memang kita dibimbing, saya menjadi asisten gitu. Iya. Terus kemudian lama-lama udah kamu sendiri aja gitu tinggal. Dan saya menghadapi yang dihadapi senior saya itu nggak mudah memang. Iya. Iya, mau nggak mau kan kita memakai cara kita sendiri yang juga mengadaptasi cara senior gitu. Iya. Tapi Mas Banan, aduh, gimana ya? Saya mau tanya ini. Iya. Sampai di titik apa Mas Banan akhirnya memutuskan ya udah ini jalanku. Maksudnya nggak pernah kepikiran aku kayaknya kerja korporat aja dah gitu maksudnya. Iya. Aku kayaknya udahlah ini cuma hobi aku Dan kayaknya. aku juga belum pernah nyoba itu kerja di tapi sempat kepikiran. Sempat Karena kepikiran. banyak waktu itu banyak nganggurnya ya. Apa aku kerja di kantor aja yang bangun pagi pulang sore gitu. Iya. Tapi untungnya belum saya coba juga. Iya, akhirnya saya nggak punya jawaban apakah ini jalan saya, ya udah dijalanin Ya udah, aja, jalanin gitu. aja, Mas. Dijalanin aja. Iya. Kayak ya pemikiran itu ada tapi karena Malah merasa beruntung Mas Banan ya tidak mencoba itu. kayaknya gitu kayaknya. Iya. Soalnya ada abang-abang juga salah satu abang bilang kalau kamu udah ngerasain duit dari berkesenian ini katanya. Kamu mau kerja korporat susah kayak. Kalau kamu bisa kamu jago coba aja katanya. Gitu sih. Iya. Saya pun gampang kan maksudnya usiaku 227 hampir 28. Sekarang ini. Iya, masih pacaran terus bisa nggak sih hidup dari ini gitu kayak. Tapi setelah ngobrol tadi kayaknya ya udah jalanin aja kayaknya bisa. Pasti bisa huha kayak gitu. Kayak gitu. Bisa pasti ada jalannya. Dan emang ketemu pelaku seni yang lain ternyata penting Mas untuk apa ya? Ya untuk penyemangat, untuk pemantik. Saya ketemu Mas Banan yang mana aku gampang akhirnya wah enak kontennya kayak gitu. Anak kontennya kayak gitu. Dan banyak teman-teman juga yang masih berjuang. Ada yang udah panen, entah dari konten, entah dari stand up-nya gitu-gitu. Iya. Soal menanam dan memanen itu. Soalnya iya sayang juga kamu udah menanam di dunia stand up comedy cukup lama ya. Lama. Dan saya yakin Anda juga sudah memanen atau menuai hasilnya. Iya. Meskipun kalau kamu berubah haluan ke arah penulisan atau ke arah yang lain itu juga nggak jauh-jauh Iya. dari kesenian stand up comedy gitu atau ke teater atau ke seni peran atau ke manapun sih. Kayaknya bahkan kamu tidak akan dibiarkan lari sama kesenian ini gitu. Iya gitu. Aku kan. merasakan itu mau lari nggak bisa Mas. Malah nggak bisa. Ada aja callingan. Betul. Dan justru rangkul itu apa? Sambut. Aku dibilang jago pantomim juga aku nggak merasa gitu. Aku nggak ngerti malah pantomim ngeri-ngeri seniorku apalagi lebih keren, lebih ngeri. Iya. Dan tapi kok aku ada aja pantomim yang memanggilku gitu ya. Ya udahlah gitu kan. Itu harus disambut Mas berarti. Iya, harus sambut dan terima. Kayaknya ini mungkin dari leluhur ya. Iya. Dari leluhur. Meskipun mungkin ayah gitu atau bapak belum tentu nerima di awal gitu. Kayaknya Mas Fajar gitu. Ada konflik internal dulu. Iya. Karena ya itu keluarga dari pendidikan, dari apa? Basicnya pendidikan terus saya kan kuliah agak ini Mas, agak keteteran karena ya saya sendiri sebenarnya males kan. Tapi udah lulus ya? Masih semester akhir. Oke. Semester mudah-mudahan lulus juga sih. Amin supaya ya. Amin. Terima kasih. Ya antara penting nggak penting juga sih kuliah. Iya kan? Iya. Tapi bagus tuh kalau sembari lulus, sembari jalan. Soalnya nanti misalkan kamu besar dan berhadapan dengan pemerintah atau kementerian atau kamu punya senjata itu. Iya penting juga. Iya. Asli nih. Awalnya saya anggap ini nggak penting dan saya selalu bekerja sampai sekarang nggak pernah pakai ijazah memang. Iya. Tapi beberapa akhir ini berhadapan dengan kementerian, berhadapan dengan orang-orang yang negara lah, yang membutuhkan itu gitu. Itu yang dilihat. Gitu. Iya. Dan saya beruntung itu punya itu gitu. Lulus. Gitu.
Nah, Surat sakti. iya, surat sakti, Sakti. kertas sakti. Kertas sakti. Bahkan saya memperlihatkannya juga lewat digital aja. Oh iya iya. Iya, sekarang ini kan. Iya iya iya. Gitu. Bojonegoro membentuk sampean gimana? Apa? Bojonegoro membentuk. Maksudnya pasti ada pengaruh dari Iya. daerah membentuk mental atau apa? Kalau Anda? Kalau saya jujur di stand up itu dulu di 2014 kan stand up belum semasif sekarang, Mas. Dulu orang yang tahu stand up sangat sedikit. Kita di Bojonegoro lebih cenderung apa? Dagelan lawak grup kayak gitu-gitu kan, kayak itu. Ketika stand up masuk ngerasain kayak ya belum teredukasi teman-teman penonton kayak ketika ada komik naik ada yang nyetukin kayak bukannya ketawa malah masuk kayak gitu, kayak gitu. Ayo ketawa apa angel gitu. Nggak lucu gitu-gitu ya? Nggak lucu, terus ada yang Kata-katain. sempat nyari kafe yang representatif buat stand up, buat open mic juga sulit. Ada ruko-ruko pinggir jalan sehingga ketika stand up kita tarungnya lawan suara fusul, lawan truk, trailer kayak gitu-gitu. Ya gitu-gitu betul. Akhirnya tapi ternyata itu membentuk teman-teman komik malah ini bagaimana mensiasati supaya dapat perhatian dari penonton yang susah itu. Kalau mungkin teman-teman komik luar kota yang udah proper, udah apa tempatnya, itu langsung bisa menceritakan dirinya gitu, Mas. Saya ini, saya anak ini atau saya ini, saya kerjanya ini. Kalau di Bojonegoro dulu nggak bisa kayak gitu. Karena kamu bukan siapa-siapa, siapa yang mau dengerin gitu. Dulu malah kuatnya diobservasi dulu kayak Bojonegoro sekarang lagi ini ya. Sehingga teman-teman penonton tuh langsung, iya kemarin ada kasus ini mau bahas apa sih ini anak kayak gitu-gitu. Akhirnya kekuatannya di situ teman-teman komik Bojonegoro sampai sekarang kayak. Jadi malah nggak ngulik dirinya sendiri, ngulik observasinya keluar, iya. Itu yang terjadi. Apalagi penonton didistraksi sama suara truk tadi kan. Suara truk, iya. Akhirnya gimana cara kita ngandalin suara itu supaya jadi lucu kayak gitu-gitu. Ya itu mungkin kekuatan yang disadari teman-teman Bojonegoro. Ada juga sih yang belum sadar. Mas Sadani bagus banget. Senior di Bojonegoro Senior juga. Di Bojonegoro. Sekarang di Bojonegoro juga. Ya. Kompetitifnya belum sih tapi kalau karena nggak tahu ya maksudnya untuk slow living Bojonegoro menarik sih untuk tapi pensiun untuk berkesenian karena Anda di industri ya di industri juga pendekatannya industri di Bojonegoro agak cukup idealis kayaknya iya penting untuk ke sana tapi sebetulnya bisa dibangun sih ya iya bisa dibangun industri stand up-nya gitu misalnya. Malah cita-cita saya itu Mas kalau misalnya saya ada rezeki banyak saya kayak mau bikin komedi club di kampung halaman. Iya, betul. Teman-teman yang handle. Ya, jadi saya kayak ngerawat gitu. Ya, ada kaderisasinya dari jauh gitu-gitu. Ya. Jadi ada teman-teman Bojonegoro yang mencuat lah. Yang berpotensi lah. Berpotensi ya. Guntur bagus. Bojonegoro. Mas Banan dulu kan malah musik ya di Bojonegoro. Oh iya, saya kompetisi musik. Pengaruh di Bojonegoro musik karena saya bisa ngeband sama Club Etis di Jakarta Club Etis dulu Mas langsung ya jadi additional player gitu ya. Tapi di ujung setelah lulus kayaknya malah setelah lulus kuliah saya ketemu Takim itu. Saya kagum sama Takim karena dia ngerawat anak-anak tunarungu tuli bisu untuk berprestasi di pantomim dan dia bisa bahasa isyarat karena 2 tahun apa 3 tahun tuh hidup bareng sama anak-anak tunarungu ini luar biasa sih. Jadi ternyata pantomimnya lebih hidup gitu kalau saya lihat ketimbang Jakarta yang apa turun naik gitu ya. Kalau di sana stabil malah di Bojonegoro ya. Iya Mas Tagib langsung diaplikasikan ke teman-teman tunarungu ya. Itu yang saya belum tentu bisa. Iya. Ya tentu saja kita balik Takim juga belum tentu bisa ngelakuin supaya kita pede juga. Iya. Nacak anyo itu istilahnya ada bahasa yang kita nggak sama kayak orang lain, kita nggak merasa lebih tinggi, kita juga nggak merasa lebih rendah, kita juga nggak beda dari orang lain. Iya. Nggak sama tapi juga nggak beda. Nggak sama tapi nggak beda. Iya. Sekarang sudah jarang Mas festival musik. Iya makanya. Sudah. Iya. Semuanya beradaptasi. Ya. Dulu aja waktu saya sekolah itu kalau nggak ngeband nggak keren. Iya. Kalau sekarang kalau nggak banyak sekarang opsinya Mas. Kalau nggak gamer nggak keren, nggak konten nggak keren, nggak stand up nggak keren. Sekarang udah banyak ngikuti perkembangan.
stand up comedy sangat masif sekarang ini. Iya Mas. Dan Anda beruntung punya skill dan keterampilan itu gitu ya. Dan saya ngerasa beruntungnya ini Mas, saya memulai agak awal di Iya. mana komunitas stand up Indo baru 4 tahun. Ah, oke. Kalau teman-teman sekarang kan sudah sangat banyak, hampir semua dunia hiburan tuh ada anak komiknya. Untuk teman-teman yang baru masuk di komunitas sekarang, bukan berarti saya mengecilkan hati atau merendahkan, tapi perjuangannya akan lebih berat karena pelakunya sudah banyak, karakternya udah banyak, sehingga yang baru mulai sekarang tuh lebih effort sama Oh ya. kayaknya lebih punya alasan kuat untuk menyerah. Iya, betul. sangat banyak orang. Beruntungnya saya lebih dulu aja gitu, dulu 2014 gitu. Dan tadi kejeda azan maghrib sama Isya, makanya gelap terus sekarang. Di Outframe ini ditambah teman-teman Ya, ada yang Mas ikut Jagra, nongkrong, ada Mas Jagra. musisi Malang, Musisi Malang. Ya, ada Mas Isa ya. Isa. Dan Rondo Anu ya toh. Oh, iya, Wih, iya. ngeri banget. Ya musisi keroncongan. Nah, Jadi musisi yang lapar, Mas. Mas Isa sama pemilik kafe Mas siapa? Mas Oir. Mas Oir. Choir. Paduan suara nih Choir. Paduan Koir. Oir. Iya. Choir. Mas Choir. Mas Koir. Tambah rame. Tempat ini Mas, tempat berpengaruh. Enggak sih? Oh, karena Anda mau ke Jakarta juga sih. Iya, ke Jakarta. Iya, berpengaruh sih, ya jelas Berpengaruh, berpengaruh ya. Iya. Mas Septian guruku ya. Heeh. Septian Dwi Cahyo. Itu menganjurkan, ada seniman pantomim dari Jogja namanya Dodi Mikro. Itu ya bukan dipaksa ya, tapi disarankan untuk ayo ke Jakarta, tak di rumahku gitu. Terus engkau tak apa inilah ibaratnya. Nanti tak rawat lah kamu di Jakarta. Tapi Mas Dodi Mikro, seniman pantomim Jogja yang cukup viral pas di media sosial waktu itu, belum tentu berani juga untuk menetap di Jakarta. Asli nih, kalau dia mau ke Jakarta gitu ya, itu sangat membuka peluang sebetulnya dan bisa dijual banget. Sangat berpengaruh sebetulnya kan Tempat Jakarta. itu, Tempat, Jakarta, iya. iya. Ya kan? Mungkin Iya, juga udah nyaman juga Mas ya kalau di Jogja, iya juga sih. Slow, tenang, iya. ya bisa diundang di beberapa daerah juga ya manggungnya si Mas Dodi ini. Ya, itu bukan suatu kesalahan atau itu benar juga dia, karena belum tentu bisa meninggalkan orang tuanya juga kan, nggak gampang itu. Iya. Hubungan sama orang Ada tua. alasan kuat. Iya. Kalau Anda kan aman lah ya. Aman. Kan sempet 6 bulan juga di sana Mas, terus balik ke Malang. 6 bulan ya waktu itu ya. Iya. 6 bulan? 6 bulan. Kalau 6 bulannya itu kerjanya, kalau di Jakarta baru 3 bulan 3 akhirnya. bulan. Ya dulu waktu itu kan Surabaya Jakarta. Hampir 3 bulan balik ke Malang. Ini kayaknya akan panjang. Iya. Di Jakarta. Kalau kata teman-teman di Jakarta sih ya itu apa? Peluangnya lebih terbuka kalau di Jakarta. Iya. Itu sih. Cobain ikut ini aja apa jenenge. Nah, kalau open mic waktu itu di Sempat di Jakbar, sempat di Tangsel, Tangsel, ya. Tangsel belum ke yang lain lain. ya. Iya. Itu pasti akan sangat ini. Iya. Meskipun senior-senior di sana aku kalau lihat ya tidak mudah untuk mengajak ini ya, tapi karena potensi dan keterampilan Anda sudah senior juga di Malang gitu ya, itu sangat senang sekali bila Anda ikutan ke Jakarta dan bisa terlibat di sana sini ya kan. Kita mudah-mudahan bisa saling mengisi ya, akan bersinggungan sama Mas Banon kayak di Jakarta. Amin. Anda mulai dari nggak lucu sampai lucu berapa tahun? Aku ini Mas, kayaknya keberuntungan pemula. Di stand up pertama aku langsung lucu. Jadi itu makanya aku berani mendirikan komunitas Di Bojonegoro. Di Bojonegoro. Aku belajar kan otodidak toh, maksudnya ya riset di internet, terus nyambangi komunitas kayak Rembang, kayak Cepu yang sudah dulu ada komunitasnya. Aku pelajari cara mainnya, aku pelajari akhirnya nulis sendiri. Berstand up lah saya di waktu itu rapat kerjanya OSIS di sekolah Bojonegoro. di Bojonegoro. Main Belum kuliah itu waktu itu ya? Belum, kelas 2. Kelas 2 SMK. Akhirnya stand up di kono pecah. Pecah berantakan tuh, yang berantakan Mas, kayak jar gitu. Oh, dahsyat. Udah gitu. Dahsyat sekali. Fajar Lucu Mukti. Fajar lucu. Lucu nama tengahku. Lucu nama tengah saya waktu itu. Dan dari situ akhirnya memberanikan diri. Bikin sosmed stand up Indo itu kan, terus ngumpulin anak-anak. Nah, di open mic kedua, di stand up kedua, berarti open mic pertama di komunitas nggak lucu sama sekali Mas. Oke. Ya, makanya saya bisa bilang itu keberuntungan pemula karena Joes udah nulis, udah ini, di kedua malah nggak kena.
Akhirnya termasuk apa ya? Cepet sih kalau Sing linglung mau itu. iya yang Lilung itu Oh. fase-fasenya kayak sebulan, hampir 3 bulan lah. 3 bulan akhirnya nemu formula. Oh. Dan itu kasusnya saya ya, tapi teman-teman yang lain pasti beda-beda. Ada yang setahun, Iya. ada yang 3 tahun nggak lucu-lucu. Iya. Kayak gitu-gitu sih. Kalau aku itu segituan sih. Iya, pengorbanannya si Nope aja lucu kan luar biasa ya. Iya, iya. Demi kocak gitu. Demi kocak banyak apa ya, pengorbanan waktu, biaya, pikiran. Iya. Banyak juga komik-komik mengorbankan apa ya, ke kafe nggak pesan apa-apa gitu, banyak. Iya, iya. Nunggu dari kafenya Cari habis ilmunya. iya. Gitu-gitu sih. Ya itu kan public speaking juga. Tapi entah kenapa pasti selalu pengen ngulik gitu Mas. Nggak lucu, bukannya kapok, tapi malah penasaran Iya, gitu. Adrenalin. Adrenalin, iya. Lama nggak naik gitu, misalnya saya vakum setahun Mas dulu. Karena kerja di Kalimantan, itu pun nyari komunitas di sana nggak ada. Akhirnya Oh, balik sempat kerja di Kalimantan setahun. setahun Mas, tahun Tapi pas. kuliahnya berarti? Jadi aku gap year dari SMK, kerja setahun di Kalimantan, Oh. balik ke Jawa, berstand up lagi sembari kuliah. Bukan kuliah sembari berstand up ya, berstand up sembari kuliah. Jangan sampai kuliah mengganggu stand upmu. Waktu itu prinsip saya begitu. Iya, keren. Akhirnya ya udah balik ke Jawa, stand up lagi. Itu pun ngerestart kayak kehilangan sentuhan gitu Mas, gak pernah latihan karena setahun tidak berstand up kan. Akhirnya ke Jawa, ke Malang, itu pun hampir setahun kok baru nemu formula lucu lagi. Oh. Ternyata latihan itu penting. Karena juga pengaruh dari senior juga sih ya. Ya. Formula itu maksudnya. Ya. Dan ini ternyata lingkungan, balik lagi ke tempat itu penting. Kalau di Bojonegoro misalnya aku belajar setahun dan di Malang setahun, ternyata ilmunya lebih banyak di Malang. Karena ya banyak abang-abangan, banyak senior. Iya. Iklim belajarnya kan beda lagi Mas. Kalau Bojonegoro mungkin abang-abangannya nggak ada, kan aku. Iya. Yang membentuk kan Anda. Iya. Terus ya itu akhirnya aku menyayangkan teman-teman yang mungkin di kota besar di mana ada fasilitas tapi malas-malesan, sementara teman-teman yang daerah mungkin belajarnya pengen lebih tapi nggak bisa dapat lebih karena komunitasnya segitu-gitu tok gitu Mas. Bojonegoro, Trenggalek kayak gitu-gitu, kabupaten-kabupaten kecil lah. Itu sih. Akhirnya dia ke Surabaya untuk nyari panggung lah, Dari panggung ke Surabaya. nyari spotlight, Yo. nyari exposure gitu. Yo. Ngebahas tadi soal ketersinggungan Iya. atau sakit hati, apa ya, pokoknya kita tuh sakit hati atau tersinggung itu bukan karena ditularkan ke orang lain, tapi karena kita yang ngambil. Iya. Apa bahasa Inggrisnya aku lali. Pokoknya gitulah dari Mas Panji atau. Iya. Nah, waktu itu kamu jadi MC di acara open mic di sini, aku pas datang. Iya. Ada Mas Wira dan Mas Bahri. Iya. Iya. Ada anak stand up komedian juga, komika dari Malang, cewek. Nggak tahu kamu atau salah satu MC-nya, kan ada dua kan. Iya. Ora lucu bisa. Itu Iya. aku tersinggung Mas di sini. Mas. Tersinggung di situ. Itu tersinggung sama. Sakit banget di sini aku. Iya. Iya. Tego banget ya Fajar. Tapi penonton sih ketawa Karena semua. ketawa, iya. Iya. Aku sakit hati banget itu Iya. waktu itu. Tapi Iya. memang aku ingat peribahasa Tersinggungnya itu tersinggung karena, tuh iya. karena saya yang ngambil. Iya. Kan ini urusannya Upit kan, Iya. bukan saya ya. Iya, iya. Tapi kayaknya penonton tuh bisa tersinggung karena Itu. itu. Iya, iya, iya. Cukup ngeri ya Mas. Untungnya saya harap sih Upit nggak terlalu Iya. tidak Jadi terlalu baper lah. Iya, iya. Dan mungkin bisa dibilang begitu karena kedekatan, dan Upit pun sudah menerima itu. Bahkan Upit pun punya materi yang saya ini Black Panther kayak gitu. Di atas panggung dia bilang gitu. Saya Malika, kedelai hitam pilihan kayak gitu-gitu. Kalau dia kan cewek ya, dia punya materi ini Mas. Kalau cewek lain tuh sama orang tuanya dilarang keluar malam karena takut ngapa-ngapain. Takut diapa-apain. Kalau Upit takut ngapa-ngapain. Itu sih Mas Bana. Kayaknya udah ada kedekatan, malah teman-teman dari luar circle yang tersinggung akhirnya. Iya. Iya. Karena Upit sendiri Karena mungkin, kita nggak deket. soalnya. iya. Karena Upit sendiri apa? Upit sendiri udah fan-fan aja sama Fan-fan aja ya? Iya. Tapi itu bisa dilakukan antar komik. Upit kan juga komik. Kalau Iya. ke penonton memang Bahaya. menghindari fisik sih. Iya. Karena yang dibahas yang dia bisa ubah, bukan yang pemberian dari dari Tuhan kan, kayak itu kan nggak bisa diubah ya, kayak Iya. gitu-gitu.
udah jelek nggak Nggak lucu lucu. lagi. Aduh, itu saya sakit hati itu sebetulnya. Tapi kalau di Jakarta saya lihat, saya kan juga di beberapa komunitas gitu, Iya. ya kadang nonton gitu, mungkin Iya. juga pernah ikut open mic, Iya. itu kejam-kejam juga. Iya. Penonton tuh di roasting karena memang nggak ditayangin di YouTube atau Iya. TV ya, sehingga bebas-bebas saja mereka ngomong kotor atau wah itu parah. Aku nggak bisa terima sih kadang-kadang kalau kayak gitu. Iya, Harus iya. menghindar aja. Iya. Soalnya panas, ruangan tuh berasa panas karena si MC-nya Iya. nyerang penontonnya luar biasa. Bahkan komik sendiri kadang merasa komunitas ini toksik, Mas. Komunitas beberapa komik ya. Pasti emang butuh penetralan di luar komunitas sih untuk menetralkan energi-energi itu. Kan apa ya? Frontal banget Iya, kayak frontal. gitu-gitu kan, frontal dan sebagainya. Yuk, jangan toksik sih. Iya sih. Tapi kayak apa ya? Mereka tuh sangat mengamini ugly truth gitu, Mas. Apa? Kebenaran yang jelek. Kan banyak Ugly orang, truth. iya banyak orang nahan fakta yang jelek itu ditahan, tapi teman-teman komik kan diomongin aja kan. Kebiasaan itu sih kayaknya. Kalau lama di situ nggak ada penetralan, kayaknya yo nggak normal aja sih menurutku untuk terlalu frontal itu. Iya, kalau kebijaksanaan kan nggak semua kebenaran harus diungkap gitu. Iya. Kalau memang itu benar, tapi nggak Iya. semuanya juga. nggak semua harus di. Nah, kalau di komik tuh hampir semuanya Iya, hampir semua dibahas. diucapkan, dibahas. Ya gitu-gitu sih, Mas Banon. Iya, batasannya akhirnya komik itu sendiri kayaknya. Ya akhirnya ya silahkan menanggung resikonya. Iya. Kalau kita lihat senior kayak AA Abdel atau Cak Lontong yang barusan saya nonton, dia di kuis sih di TTS, Iya. tapi kementerian semua itu kan, Iya. dia betul-betul clean gitu. Iya, clean, main clean. Bahkan Iya. Komeng mau agak Belok, nakal iya. gitu, dia menghindari. Netralin, iya. Ngeri soalnya emang. Apalagi di TV kan clean sama ya, cuman kalau komunitas Iya. ya oke lah, tempatnya Iya. kita Akhirnya- melampiaskan. Iya. Kayak di acting juga gitu, akhirnya apa? Akhirnya pada akhirnya komik itu sendiri yang orientasi atau menempatkan open mic itu di mana sih, Mas? Kayak misalnya ada komik yang kalau main frontal mulu, kadang ada teman-teman yang ngingetin sampai kapan kamu lucu cuma gara-gara ngumpat, sampai kapan kamu lucu gara-gara maki. Kata-kata kotor Iya, gitu. akhirnya kalau orientasimu mau ke nasional atau orientasimu ada jawab-jawaban corporate, kayaknya emang harus balance. Misalnya minggu ini bolehlah mixing 50% kamu pakai frontal atau apa, kebijakannya akhirnya balik lagi ke komiknya. Iya. Atau kamu mau main clean, ya udah usahain clean kayak gitu-gitu. Ada beberapa komik yang memang idealis nggak usah pakai itu karena menurutnya mengumpat itu nge-cheat, kayak cara Ya, curang, nge-cheat, ya. iya kayak cara blue kayak gitu-gitu. Porno. Yo, itu cara yang nge-cheat. Iya, cheat. Gitu-gitu sih. Akhirnya yo yang kalau menurutku Mas ya, yang penting itu kesadaran bukan karena keabeyan ketika kita mengucapkan itu, Mas. Kalau keabeyan akhirnya kan terlena pakai itu terus. Kalau kesadaran dia memilih mengucapkan itu, lalu ada waktunya dia tidak memilih karena ada jalan yang lebih elegan kayak gitu-gitu sih. Asal sadar saya Iya. kayaknya yo asik-asik aja kalau Iya, benar. kamu sadar bukan karena keabeyan yo sih, kayak gitu-gitu sih. Tahu tempat, tahu timing gitu ya. Iya. Iya. Dan ketersinggungan emang gak bisa dihindari. Iya. Iya. Siapapun membahas hewan peliharaan aja, ya Pasti tersinggung. langsung dihujat sama netizen yang penyuka binatang tertentu. Iya, iya. Padahal bahas kecoa tok bisa tersinggung. Siapa orang. sih tersinggung pecinta kecoa? Cinta kecoa, betul. Pecinta kecoa. Iya. Iya, benar juga sih. Nggak mungkin nggak tersinggung kita bahas apapun gitu Iya, iya. di luar sana, karena kita bisa karena stand up comedy kan salah satu rumusnya kita berdiri hanya di satu sisi, ya kan? Iya, Kayak Popon iya. berdiri di pembenci LGBT gitu. Iya, sikapnya kuat banget di situ. Atau pembenci apapun lah, tapi harus berdiri di satu Berdiri di sisi. situ. Iya, iya. Positioningnya Nggak boleh membela dua-duanya ya. pasti kayaknya boleh-boleh aja, tapi kayaknya kalau kita lihat setnya pasti ada kecenderungan ke satu pihak gitu. Cenderungan Iya. ke satu Akan pihak. membahas dua-duanya mungkin, tapi kayak kecenderungannya terasa iya. membela Iya. kaum tertentu gitu. Iya, iya. Nggak bakal netral juga sih kayaknya, Mas. Iya. 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 Malah justru kalau netral nggak bekerja Iya, iya. komedinya gitu. Komedian, iya, iya. Gitu sih. Iya. Sip, koyone kita akhiri. Ini durasinya berapa, Mas? 1 jam atau? Bisa jadi. Aman, Mas, benar. Iya, kita rilekskan aja durasi. Ya bisa aman. Ya, memang sengaja. Hmm. Entah
tak panjang-panjangin atau aku nggak tahu, tapi yang jelas Yo, yo. kita bisa mengambil pertemuan kita hari ini. Amin. Terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mas Banon. Kita akan ketemu lagi. Iya. Sampai jumpa teman-teman yang menyimak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Namaste, Shalom, Sampurasun, Horas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.